air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak setiap warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Faktanya, rata-rata konsumsi air bersih di Indonesia mencapai 144 liter per orang per hari yang digunakan untuk mandi, cuci, kakus, hingga minum dan memasak makanan. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan air bersih sangatlah penting bagi kehidupan. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah menerapkan acuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang disebut Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Lalu apa itu SPM? SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Air minum merupakan salah satu subbidang urusan pemerintahan wajib yang termasuk dalam SPM bidang pekerjaan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023. SPM, pemenuhan kebutuhan air minum ini memiliki dua jenis layanan, yaitu layanan pada tingkat pemerintah provinsi bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten kota. Lalu, pada tingkat pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Penerapan SPM air minum oleh pemerintah provinsi dilakukan dengan menyelenggarakan SPAM lintas kabupaten kota untuk kemudian diterima dan dimanfaatkan oleh badan usaha milik daerah atau unit pelaksana teknis daerah sebagai pengelola penyediaan air minum di daerah. Namun apabila tidak memiliki infrastruktur SPAM lintas kabupaten kota, maka pemerintah provinsi juga dapat memenuhi SPM dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota di wilayahnya, serta memberikan bantuan keuangan untuk pemenuhan layanan dasar air minum. Sedangkan pemerintah kabupaten kota menerapkan SPM air minum dengan menyediakan akses air minum kepada warga negara melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan atau SPAM, bukan jaringan perpipaan, khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu atau berdomisili di daerah rawan air. Dalam memberikan layanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota perlu memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, antara lain memastikan kuantitas layanan air minum yang diterima masyarakat paling tidak 60 liter per orang per hari. Selain itu, juga perlu memastikan kualitas air harus memenuhi standar baku mutu air yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang kualitas air. Namun, secara umum, kualitas air minimal tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbusa. Pada penerapan SPM air minum, terdapat tahapan-tahapan dalam pemenuhannya, di mana tahapan tersebut dimulai dari pengumpulan data. Pada tahap ini, baik tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota akan melakukan pengumpulan data yang menjadi dasar dari penyusunan rencana agar menghasilkan perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Secara rinci, tahap pengumpulan data ini dikumpulkan data terkait akses pelayanan air minum, ketersediaan sarana prasarana air minum, kebutuhan dan perencanaan pelayanan air minum yang dapat mengacu pada RISPAM, RPJMD, dan atau Renstra OPD. Jika tahap pengumpulan data telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap penghitungan kebutuhan. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pelayanan air minum di lapangan yang digunakan untuk menentukan gap pelayanan air minum yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dari perhitungan tersebut dapat disusun pemetaan potensi sumber air baku dan kebutuhan pendanaan. Tindak lanjut dari perhitungan tersebut dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu tahap penyusunan rencana, di mana pemerintah daerah menyusun rencana logis untuk pemenuhan akses air minum dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Perencanaan ini didetailkan hingga menentukan jenis kegiatan yang direncanakan, target output yang ingin dicapai, serta lokasi penerima layanan yang disasar. Jika rencana tersebut telah tersusun, barulah masuk pada tahap terakhir, yakni tahap pelaksanaan pemenuhan. Dalam tahap inilah terjadinya pembangunan baru SPAM, peningkatan SPAM, perluasan SPAM, hingga operasi dan pemeliharaan SPAM
baik lintas kabupaten kota ataupun spam lingkup kabupaten kota, sesuai dengan kebutuhan dari penyusunan perencanaan. Begitulah upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan mutu terbaik dari air bersih, khususnya air minum, bagi setiap pihak yang berhak mendapatkannya. Mari bersama berupaya mewujudkan air minum layak untuk seluruh warga negara Indonesia.